kita nggak ditipu sama klien kita nih. Enggak deh, ntar tunggu dulu deh Mas. Ini kenapa nggak diangkat sih? Dia nggak ada di situ. Gue telepon terus gak angkat. Gue sampai dimarahin dong sama Mas Widya dan tim. Ini yang aneh. Nggak diangkat, kita masuk dulu deh Mas. Kita, tim janjian dengan Vika di sebuah tempat makan. Namun sampainya di tempat makan tersebut, kita tidak bisa menghubungi Vika. Dan Vika pun tidak nampak sama sekali batang hidungnya. Sampai akhirnya pas Ciripa masuk ke dalam, dia pengen ke WC. Mas, kata dulu. Apa? Kebelet pipis. Ya buruan. Balik dari WC, Ciripa bilang bahwa dia kayak bertemu dengan ibunya dari Vika. Mas, Dia lagi di jalan kali Mas. itu tuh bukan ibunya. Siapa? Ibunya siapa? Apaan sih Kak Ciripa? Itu yang ada di foto itu. Ibunya siapa? Punya Vika. Saya tanya sama Ciripa, lo yakin nggak itu adalah ibunya Vika? Kita janjian sama Vika bukan sama ibunya kan? Iya, sama Vika. Terus kenapa ada ibunya? Itu ibunya beneran bukan sih? Kayaknya sih. Hah? Kayaknya sih. Lu jangan mengada-ngada dong. Kita bingung dong, kalau emang itu adalah ibunya Vika, ngapain ibunya Vika ada di tempat makan tersebut? Padahal kan kita janjian di tempat makan itu bukan sama ibunya Vika. Kita janjian sama Vika, yang justru kita ingin menyelidiki ibunya Vika dengan pacarnya itu. Maaf, ibunya Vika. Mana dia? Kita juga lagi nyariin Vika. Tapi ibunya Vika benar. Betul. Nah, ibu ngapain nangis di sini? Vika nggak pulang-pulang. Sudah berapa hari dia? Dan ternyata betul, itu adalah mamanya Vika yang akan kita selidiki. Dia justru bilang ke kita kalau Vika sudah tidak pulang ke rumah. Dia nyari-nyari Vika. Ibu berantem sama Vika gara-gara apa? Kamu ikutin saya dari tadi. Enggak, di sini kita nyari Vika di sini, Bu. Saya nggak tahu Vika berada di mana. Ibunya pun marah. Dan akhirnya dia pergi keluar, namun dia meninggalkan sepucuk kertas di atas meja. Tepatnya bukan meninggalkan sih, ketinggalan. Ini apa ya? Surat pemesanan kendaraan. Nita. Si Bitung. Motor. Pas kita keluar dari situ, tiba-tiba Vika nelfon Jessica. Dia nyariin kita, katanya dia sudah ada di depan tempat makan tersebut. Iya, kita di sini tempat yang lo kirim ke gue tuh di sini. Lo mana? Kita tuh di depan. Pokoknya di depan tuh ada mobil putih lo ke situ. Kita tunggu di mobil. Coba curug ini cepetan. Putih cepetan. Dan benar saja, Vika datang nyamperin kita dan kita masih lihat ibunya sedang menunggu di pinggir jalan raya, sedang menunggu sesuatu. Vika. Ayo Kak, cepetan. Tuh mama tuh cepetan Mas. Ayo mama keburu naik angkot. Mama kamu naik angkot. Iya, ayo. Iya, yuk. Dan ibunya naik angkot. Kita putuskan langsung ke dalam mobil dan kita ikutin ibunya Vika. Sambil kita bertanya-tanya, Vika kemana aja dari tadi? Kita tanya ke Vika, lu kemana sih nggak bisa dihubungin dan lu malah nggak ada? Vika bilang, Aku tuh ngikutin Mas, Ngikutin sih. mama aku. Heeh. Kalau mama aku tuh lagi sama Om Yekan. Lah iya mungkin udah ngikutin mama kamu, ngapain kamu minta Minta kita datang. nah sekarang pertanyaan nih, kita tadi mama kamu sempat ketinggalan surat pemesanan motor. Maksudnya Surat apa pemesanan itu? kendaraan nih. Berarti mama kamu pesen motor. Mama kamu beli motor buat siapa? Mama aku tuh nggak bisa naik motor, nggak bisa Hah? naik motor. Tapi pasti buat Om Yayan. Kita ngasih tunjuk kertas pesanan kendaraan itu ke Vika. Dan Vika kaget. Ini ibu saya pesen motor buat siapa? Padahal menurut Vika, ibunya itu sama sekali nggak bisa naik motor. Jadi jelas itu motor bukan buat ibunya. Bukan buat aku dan ini juga bukan buat Mama Mas. Itu pasti Mama diporotin sama Om Yayan Kak. Dan aku aja minta beli motor saya kan nggak dibeliin Mas sama dia. Dan kita ikutin ibunya Vika naik angkot. Sampai akhirnya angkot itu berhenti di sebuah dealer motor. Dan sesampainya di dealer motor tersebut, Vika langsung melabrak ibunya. Mama ngapain di sini? Apa-apaan ini? Pasti Mama beliin Om Yayan kan? Itu Mama bukan ngapain urusan sih, Mas? kamu, urusan mama. Terserah mama mau buat siapa aja. Enggak, Mama itu nggak bisa naik motor. Pulang. Ngapain sih, Mak? Pulang. Vika bilang ke ibunya kalau Vika nggak setuju sama sekali ibunya pacaran dengan Om Yayan.
Vika juga bilang ke ibunya kalau Om Yayan itu adalah bukan cowok baik-baik. Mama tuh dibohongin sama Om Yayan, Mang. Jangan sembarangan kamu ngomong ya. Enggak, Ma, dia itu bohong. Dia itu udah nipu Mama. Dia itu nggak pernah cinta sama Mama. Kamu aja yang mengada-ada. Enggak, Ma, Om Yayan itu emang Ma. Heh. Asal kamu tahu ya, kurang ajar kamu. Dia akan jadi papa kamu. Ibunya malah marah. Ibunya maki-maki Vika. Vika jangan kurang ajar ya, ngatain Om Yayan begitu aja. Dan sampai Vika bilang, pilih saya anaknya atau... Mama pilih aku atau Om Yayan? Mama akan nikah sama Om Yayan. Kamu nggak usah jadi anak mama. Kamu angkat kaki dari rumah. Ibunya malah ngusir Vika pergi dari rumah. Mama tuh lebih milih Om Yayan kan daripada aku. Mama emang nggak sayang sama aku. Vika ini emang bener-bener tahu Om Yayan ini bukan cowok baik-baik, apa memang Vika ini cuma cenderung nggak setuju ibunya nikah aja. Jadi di mata Vika nih Om Yayan ini negatif aja. Saya mau nanya Pak, jadi ibaratnya ibu tadi mau beli, mau ganti motor. Iya. Motor yang mana Pak yang mau dibeli Pak? Ini, oh ini lebih murah. Oh berapa ini Pak? 26.350. Apa? Nggak salah, Pak. Aku aja minta beli motor second 5 juta nggak dikasih. Dan Vika pun kaget. Hah? 26 juta. Ini mau ganti yang lebih mahal justru. Kita pikir pengen lebih murah dong. Ternyata malah motor yang lebih mahal, 26 juta. Tahu nggak Bapak ini buat siapa Pak motor Pak? Nggak tahu, katanya mau buat apa namanya, pokoknya suka aja lah. Pak tadi waktu di depan Bapak ngomong, tadi ibu bilang katanya ganti namanya Pak Edi. Balik nama Nama Pak Pak Edi.